Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puja, segala puji yang milik Allah tabaraka wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah tabaraka wa taala kita kembali bisa bertemu, berkumpul di rumah sangat mulia ini dalam rangka untuk mendalami ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wajalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jamaah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian rutin tentang masalah tauhid di setiap pekan ketiga setiap bulannya. Ini lanjutan daripada pembahasan yang sebelumnya tentang jenis-jenis perbuatan syirik yang sedang terjadi di masyarakat kita. Sudah beberapa contoh yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Di sini akan kita bahas adalah tentang masalah jenis kesyirikannya adalah menyembelih selain karena Allah. Menyembelih selain karena Allah. Para jamaah dari Allah tabaraka wa taala, kita sudah mengetahui bahwasanya az-zabah, alif lam za ba dengan ha, itu adalah menyembelih. Menyembelih hewan itu merupakan ibadah daripada ibadah-ibadah kepada Allah. Seperti yang akan kita laksanakan nanti di bulan Zulhijjah, di tanggal 10 itu kita berkorban. Itu kita menyembelih hewan kurban karena beribadah untuk Allah tabaraka wa taala. Jadi menyembelih itu adalah sebuah ibadah yang harus kita tuju hanya Allah. Seseorang hendaklah ketika dia menyembelih hewan, niatnya adalah lillahi ta'ala, bukan untuk hal-hal yang lain. Oleh karena termasuk di antara syarat ketika kita menyembelih, kita menyebut bismillah wa ala millati Muhammad Rasulillah, atau cukup kita katakan bismillah. Ya. Di dalam ayat, di dalam surah yang paling pendek Al-Kautsar, Allah tabaraka wa taala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar.
maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ya, jadi kalimat wanhar yang asal kalimat adalah nun, ha dan ro, nahar, itu adalah menyembelih. Di ayat ini jelas Allah menggandengkan di antara salat dengan penyembelihan. Dia kedua-duanya sama ibadah. Ketika Allah perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat hanya karena Allah, Allah juga perintahkan beliau untuk menyembelih lillahi ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sama nanti ketika kita menyembelih hewan korban, tujuan kita adalah untuk beribadah, taqarruban ilallahi azza wa jal, bukan untuk hal-hal yang lain. Ya, di dalam ayat lain, di dalam surah Al-An'am, ya, Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan tentang masalah ini 162 163. Allah mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintah untuk salat karena Allah, diperintah untuk menyembelih karena Allah, hidup dan mati kita karena Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang muslim yang paling pertama. Di dua ayat ini, Bapak dan Ibu, ulama menyimpulkan bahwasanya menyembelih itu merupakan ibadah yang hanya ditujukan karena untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya seseorang ketika dia menyembelih tetapi yang dia tuju bukan Allah, bukan karena Allah, tapi karena faktor-faktor yang lain, ini namanya perbuatan syirik. Ketika seseorang menyembelih yang dia adalah ibadah, tetapi dia niatkan bukan untuk Allah, tetapi untuk selain Allah, ini adalah perbuatan syirik. Sudah kita terangkan sebelumnya berulang-ulang kepada Ibu. Syirik itu adalah ketika seseorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Ketika seseorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, itu syirik tuh. Kita salat untuk Allah. Kalau ada orang salat karena yang lain, mungkin dia salat untuk wali yang sudah meninggal di kuburan, untuk tempat-tempat yang mungkin keramat dan sesuatu yang lain, itu syirik. Atau ketika dia beribadah untuk dipuji, untuk dikatakan dia orang yang soleh, itu syirik kecil. Ya. Jadi ketika seseorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Nah, di sini ketika menyembelih itu adalah ibadah, niatnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ketika seseorang menyembelih bukan karena Allah, itu syirik. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita, Bapak dan Ibu. Contoh seperti ini. Sering kita ketika akan membangun rumah di sebuah tempat, ya, orang mengatakan, Pak, ini tempat ini angker, Pak. Ini ada penunggunya nih, Pak. Jadi macam mana? Baiknya sebelum Bapak bangun pondasi dan selanjutnya, sembelih dulu hewan, mungkin ayam berwarna hitam, sembelih di tempat itu, niatkan untuk penunggu tuh. Kenapa seperti itu? Supaya nanti Bapak dengan keluarga tidak diganggu. Banyak Pak terjadi seperti ini, Pak. Banyak, Pak. Nah, kalau seseorang ketika dia menyembelih tadi, walaupun hanya seekor ayam, tapi yang dia tuju bukan selain Allah, bukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, itu kesyirikan. Karena dia menyembelih itu untuk penunggu yang ada di situ. Ini contoh yang sangat dekat di kita, Bapak dan Ibu. Nanti ada proses lain tuh. Kalau sudah nanti naik tiang, kalau mau di atap, kalau di kitanya mungkin,
Nanti ada lagi sesaji yang akan dibuat. Seperti kalau di kita mungkin pisang satu tandan, nanti ada lauknya, ada nasinya, ada lauknya, diletakkan. Kadang-kadang pisang itu digantung di atas tuh untuk penunggu gitu. Nanti kalau dilihat pagi nanti tidak ada lagi, mungkin habis atau dimakan, nanti dia kata, itu penunggu yang makan Pak. Padahal bukan. Padahal orang-orang di situ yang makan. Karena mereka menunggu tempat itu gitu. Nah, ini perbuatan syirik kepada Ibu. Dan juga banyak di masyarakat kita ketika mereka panen padi contohnya, ya, ataupun panen apa saja hasil kebun mereka, nanti mereka akan menyembelih seekor sapi, kemudian mereka niatkan untuk hal-hal tertentu gitu. Mungkin mereka sembelih, kemudian kepalanya mereka hanyutkan di laut untuk penunggu laut yang sudah berjasa besar membuat hasil panen mereka menjadi berhasil, apakah panen padi dan seterusnya gitu. Ini kan sudah membudaya di kita gitu. Padahal itu adalah pelanggaran dalam syariat, itu adalah syirik besar. Kenapa? Karena dia menyembelih itu adalah ibadah. Sembelihan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita menyembelih bukan untuk Allah, itu kesyirikan. Ketika seseorang sakit ahli keluarganya, kemudian dia pergi berobat, dan kita sudah bicarakan tentang masalah hukum kedukun, paranormal dan nama-nama yang sama dengannya, dilarang. Nanti dukun itu mengatakan, ini Pak penyakitnya parah ini. Jadi gimana? Coba Pak cari ayam berwarna seperti ini, umurnya seperti ini, di tempat ini, nanti Pak sembelih di tempat itu. Dia kayaknya diganggu sama penunggu itu. Itu juga ada seperti itu. Nah, semua contoh yang saya sebutkan tadi pada Ibu, dan masih banyak contoh yang lain di masyarakat kita, itu adalah perbuatan syirik. Kenapa dikatakan perbuatan syirik? Karena menyembelih adalah ibadah. Ketika seseorang memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, itu kan budaya Ustadz, kan ada masalah. Kita katakan, selama budaya di kita selaras dengan syariat, sejalan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, jalan, tidak ada masalah. Tapi ketika dia bertentangan dengan syariat, kita mesti ikut siapa Bapak dan Ibu? Adat manusia yang buat, syariat Allah yang buat. Maka ketika kita menjadi seorang muslim dan muslimah, kita mesti tunduk taat kepada Allah. Karena kalimat muslim itu artinya apa? Kita menyerahkan diri kita bulat-bulat hanya kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, ikut. Apa yang Allah larang, berhenti. Ya, ini poin yang penting. Baik, di dalam sebuah riwayat Bapak dan Ibu, ini riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar riwayat ini, yaitu kisah ada seseorang, dia masuk surga karena seekor lalat, satu lagi masuk neraka karena seekor lalat. Dan ini hadisnya sahih. Jadi ada seseorang laki-laki, dia masuk surga karena seekor lalat, dia masuk surga karena dia masuk neraka karena seekor lalat. Saya bacakan riwayatnya. Ini riwayat daripada sahabat Nabi SAW yang namanya Tariq bin Shihab radhiyallahu an, dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubab, telah masuk surga seorang laki-laki karena seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dhubab, dan telah masuk neraka seorang laki-laki karena seekor lalat. Jadi ketika Nabi menyampaikan ini kepada para sahabat, sahabat heran gitu, masa iya seekor lalat bisa memasukkan orang ke dalam surga, bisa memasukkan orang ke dalam neraka? Kalau zaman sekarang Bapak dan Ibu, tidak ada orang jual lalat Pak. Kalaupun ada jual online pun sekalipun, tidak ada orang yang mau beli, karena dia hewan yang paling jorok gitu, membawa penyakit. Tetapi ternyata lalat ini bisa memasukkan orang ke dalam surga, bisa memasukkan ke dalam neraka. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana bisa seperti itu wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi gitu? Maka beliau bercerita, qal
marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba syai'an. Dahulu ada dua orang laki-laki, mereka melewati sebuah kaum, sebuah masyarakat yang mereka menyembah berhala. Tidak boleh orang lewat di situ kecuali mereka mesti berkorban untuk berhala tadi dengan sesuatu apapun gitu. Jadi kalau mereka kalau melewati tempat itu mesti berkorban gitu. Dengan apapun, tidak ada masalah. Yang penting berkorban. Ya. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata, penduduk yang ada berhala tadi, ya, berkata kepada salah seorang daripada laki-laki tadi, karena dia ingin melanjutkan perjalanan. Mereka mengatakan, qarrib, berkorbanlah. Ya. Maka laki-laki itu mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Saya tidak punya sesuatu apapun yang saya bisa berkorban dengannya. Apa yang saya korbankan? Saya tidak punya. Qalulah, mereka mengatakan kepada laki-laki tadi, qarrib walau dzubaban. Berkorbanlah walaupun engkau hanya berkorban dengan seekor lalat. Tidak ada masalah. Maka laki-laki ini menerima tawaran tadi. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Maka laki-laki yang pertama tadi dia berkorban dengan seekor lalat. Niatnya untuk apa, Pak? Untuk berhala tadi. Bukan untuk Allah tabaraka wa taala. Karena dia tidak punya pilihan, dia ingin juga melewati itu karena dia ingin pergi ke sebuah tempat. Dia berkorban dengan seekor lalat tadi. Fakhallu sabilahu, maka mereka biarkan perjalanannya, silahkan, karena dia sudah berkorban tadi. Fadakhalan nar, tapi dia masuk neraka. Wa qalu li akhar, kemudian mereka berkata kepada yang lain, laki-laki yang kedua, qarrib, berkorbanlah engkau. Faqal, maka dia mengatakan, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Ini tauhid, Pak. Dia mengatakan, aku tidak akan pernah berkorban dengan sesuatu apapun untuk selain Allah. Kenapa dia mengatakan itu? Dia tahu itu perbuatan syirik. Walaupun hanya dengan seekor lalat, saya tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia berkorban dengan seekor lalat tadi, niatnya bukan untuk Allah. Untuk siapa, Pak? Untuk berhala tadi yang mereka ibadati. Fadarabu unuqah, mereka pancung kepalanya, mereka pukul lehernya, ya, unuqah itu lehernya mereka pancung. Fadakhala jannah, tapi dia masuk surga, Pak. Ini hadis sahih dari Musnad Imam Ahmad. Nah, ulama ketika mengomentari hadis ini, banyak faedah yang kita dapatkan dalam hadis ini, Pak. Di antaranya yang pertama adalah menunjukkan betapa besarnya fungsi niat di dalam agama kita. Niatlah yang membedakan, Pak. Apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka? Itu niat yang membedakan. Sama seperti kita belajar fikih, yang bisa membedakan ini amalan wajib, ini amalan sunat, apa dia? Niat. Kita salat sunat tadi maghrib ba'diyah 2 rakaat, sama seperti salat subuh. Tapi apa yang membedakannya? Niat, Pak. Kita salat maghrib 3 rakaat, sama seperti salat witir. Apa yang membedakannya? Niat. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niat. Dan setiap seseorang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Walaupun yang dia korbankan hanya seekor lalat, yang membedakan di antara laki-laki yang pertama masuk neraka, yang kedua masuk surga adalah niat. Yang pertama, niatnya ketika berkorban untuk berhala, itu kesyirikan. Dia memang bebas di dunia, tapi dia masuk neraka. Yang kedua tidak, dia tidak mau karena tauhid yang sangat tangguh dalam dirinya, Pak. Sehingga dia katakan saya tidak mau. Dia rela mati demi mempertahankan tauhidnya. Dia lebih rela untuk sengsara di dunia, nanti akan bahagia di akhirat. Karena memang syaratnya dikatakan dalam riwayat lain, penduduk situ mensyaratkan kalau mereka tidak
berkorban akan dibunuh. Lihat Pak, begitu cintanya mereka ke berhala mereka tadi, melebihi cinta mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berhala itu Pak, itu mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang pahat dengan kepandaian mereka, dengan alat-alat yang ada, dengan kayu yang ada. Mereka pahat sendiri, mereka bentuk mukanya, ada mulutnya, ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya. Itu yang mereka ibadati gitu. Makanya benar ini kalimat ayatnya yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik itu akal sehatnya tidak ada Pak. Atau dikatakan dia adalah orang-orang yang juhal, orang-orang yang jahil. Mak bicara orang-orang yang bodoh. Masa iya Tuhannya dia buat sendiri, kemudian dia ibadati? Sesuatu yang sangat hina gitu. Masa dia kalah dengan benda mati yang dia buat sendiri? Di mana akal sehat Pak? Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat, menolak mudarat, dia kemanakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang maha agung dan mulia, zat yang maha berkuasa, zat yang telah menurunkan nikmat kepada kita segala-galanya, zat yang telah menguji kita dengan berbagai musibah-musibah. Dan Allah katakan yang akan mengangkat musibah itu adalah Allah sendiri, karena Allah yang mendatangkannya, Allah yang akan mengangkatnya. Berhala itu tidak bisa Pak. Ya, ini poin yang pertama gitu. Nah, ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Walaupun yang dia korbankan hanya seekor lalat yang mungkin tidak ada harganya, tetapi ketika dia niatkan kepada selain Allah, neraka akibatnya. Nah, seseorang ketika dia berkorban, tapi yang dia niatkan adalah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sehingga dia tidak mau berkorban kepada selain Allah walaupun seekor lalat sehingga mereka membunuhnya, tapi ganjarannya adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini poin yang pertama gitu, betapa agungnya niat di dalam agama kita Pak. Makanya bagaimanapun kita sholat Pak, sekhusyuk manapun, sepanjang manapun ayat yang kita baca, ketika kita tidak berniat, tidak sah dan tidak ada pahalanya Pak. Tidak sah dan tidak ada pahalanya. Dan ini bukan hanya salat, semua ibadah. Ketika kita puasa kita juga berniat, ketika kita haji juga kita berniat. Untuk siapa ini? Untuk Allah. Kalau sampai kita salah di pondasi ini, maka tidak akan selesai ibadah kita Pak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, faedah yang kedua daripada hadis yang kita baca tadi menunjukkan betapa agungnya tauhid, betapa hinanya syirik. Karena seseorang yang bertauhid Pak, dan dia mengamalkan tauhidnya, ganjarannya surga. Dia akan aman di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan karena inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para rasul dan anbiya. Tujuan Allah adalah agar rasul dan anbiya ini mengajak umat untuk beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Silakan kalau Bapak buka nanti surat-surat tentang masalah nabi-nabi, dalam surah Al-A'raf ada, dalam surah Asy-Syu'ara ada. Semua mereka mengatakan faqala ya qaum ya'budullah. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Allah juga kata dalam surah An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa misi mereka? An ya'budullah, agar mereka menghimbau, menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhkan peribadatan selain Allah. Itu namanya taghut. Jadi kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan wali, tempat-tempat keramat apa saja bentuknya, tempat ibadah yang diibadati, itu taghut namanya Pak. Karena ia akan menentukan apakah kita di surga dengan di neraka, tauhid tadi Pak.
Kalau kita mengamalkannya, surga. Kalau kita tidak mengamalkannya, neraka. Inilah yang Nabi katakan, salah satu keutamaan orang-orang yang kalimat terakhir yang sebelum dia meninggal dia ucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat, ini kan kalau kita melihat saudara kita sudah nazak satu-satu nafasnya, ya, itu kita disunahkan untuk mentalkinnya. Mentalkin itu maksudnya membimbingnya membaca kalimat la ilaha illallah. Ya, jangan divideokan Pak, nanti di post di mana-mana, jangan. Ya, kita bisikkan ke telinga kanannya, ucapkan Pak la ilaha illallah. Kalau kita lihat Pak, siapa yang tidak bisa mengucapkan itu sekarang ini? Bahkan anak-anak TK kita bisa mengucapkannya la ilaha illallah. Tetapi ini momennya berbeda. Ini sakaratul maut yang akan menentukan tempat kita di surga atau neraka ini. Allah menguji kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau kita bisa menyebutnya masuk surga. Apakah sebatas menyebutnya Pak? Enggak. Kalau sebatas menyebutnya, anak-anak kita bisa menyebutnya. Tapi apakah mereka memahami isi kandungannya dan mengamalkannya? Belum tentu. Jadi ulama mengatakan itu bukan kalimat hanya sebatas diucapkan gitu saja masuk surga, enggak. Surga itu mahal Pak. Seseorang dia mengucapkannya, memahaminya, dan mengamalkan isi kandungannya. Makanya orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Dia akan mendapatkan akhir yang baik gitu. Artinya apa? Akan dimudahkan oleh Allah untuk dia menyebut kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia sudah beramal saleh. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya Pak. Tapi kalau dia bergelimang dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, yang mana perbuatan-perbuatan dosa tadi tidak dia iringi dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, susah Pak untuk menyebut kalimat la ilaha illallah itu. Pengalaman yang ada, kalau dia suka nyanyi contohnya, kalau kita katakan la ilaha illallah, dia akan berdendang. Kalau dia suka dangdut, dangdut dah tuh. Kenapa? Nabi mengatakan seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya Pak. Bagaimana kebiasaan hidupnya, begitulah yang Allah tampakkan di akhir-akhir hayatnya. Kalau dia sering membaca Al-Quran, akan mudah dia menyebut kalimat la ilaha illallah, akan keluar daripada lisannya ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia suka mencaci, memaki saudaranya, akan keluar kalimat itu Pak. Jadi nanti akan menentukan segala-galanya daripada hidup kita adalah di akhir nanti Pak. Bagaimana? Nah ini tentang masalah tauhid. Sama dengan hadis yang kita baca tadi. Jadi bukan masalah seekor lalatnya, bukan, tetapi tauhid yang dia amalkan, laki-laki tadi. Dia rela mati demi mempertahankan tauhidnya. Nah, kita ingin generasi yang seperti itu Pak. Generasi yang benar-benar kokoh tauhidnya, bagaimanapun keadaannya, dia tetap akan mengamalkan isi kandungan tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di zaman teknologi sekarang nih, kita bisa melihat video-video yang benar ya daripada anak-anak Palestina yang kecil-kecil tuh Pak. Yang baru-baru ini ketika dibom oleh orang-orang Israel di rumah mereka di bulan puasa. Itu mereka di rumah-rumah itu membaca Al-Quran, berzikir. Tidak ada ketakutan sama sekali Pak. Yang mungkin selama ini kalau kita di Indonesia, kita hanya melihat di film-film kan ya, atau berita-berita luar negeri. Kita tidak pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri bom itu meledak gitu. Mereka tidak. Mereka berzikir di sini, rumah tetangganya meledak gitu. Tapi apakah mereka ketakutan dan segala macam? Tidak. Ada anak kecil Pak beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon pertolongan hanya kepada Allah, karena mereka yakin yang akan menolong mereka adalah Allah, bukan siapa-siapa gitu. Kita kadang-kadang kalau dengar petasan mungkin itu sudah terkejut gitu. Mungkin anak-anak kita main-main petasan untuk bermain-main, kalau di situ enggak.
rudal-rudal yang besar badan ibu. Dan mereka tidak pernah mengeluh gitu. Yang mereka ajarkan adalah istighfar. Karena apa? Karena zikir itu membuat mereka tenang, Pak. Bagaimanapun keadaan yang mencekam ketika itu, tapi ketika mereka berzikir kepada Allah, memahami apa yang mereka baca, semuanya akan tenang. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita lihat sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, itulah yang menenangkan hati. Kan banyak zaman sekarang, Pak, kalau orang lagi galau, kalimat muda-mudinya, galau dan segala macam, pergi ke diskotik lah, dengar musik lah, mereka akan menjadi tenang. Itu ketenangan yang semu gitu. Kenapa mereka tidak mengambil wudu, sholat? Kenapa mereka tidak mengambil wudu kemudian membaca Al-Quran? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan Al-Quran adalah sebesar-besar zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi oleh karena di sini pentingnya tauhid. Ya, jangan ada orang mengatakan, udah Ustaz, umat ini kan sudah bertauhid. Tetapi kebanyakan daripada mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dan menerangkan kepada kita betapa hinanya kesyirikan gitu. Walaupun yang dia korbankan hanya seekor lalat yang tidak berharga, tetapi ketika dia niatkan untuk selain Allah, maka itulah yang telah mencampakkan dia ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia telah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah yang ketiga yang kita dapatkan daripada hadis ini, kadang-kadang seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari gitu. Kadang-kadang seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik itu tanpa dia sadari. Laki-laki yang pertama tadi, Pak, dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka karena berkorban seekor lalat selain Allah. Itu mungkin dia mengatakan dalam dirinya, ini kan seekor lalat cuman. Bukan ayam, bukan kambing, bukan sapi, bahkan bukan unta. Ya, hewan yang paling besar pahalanya dan harganya. Ini seekor lalat. Mungkin dia mengatakan, enggak mungkin lah. Ya, ini kebanyakan daripada kita, Pak. Dan sudah kita terangkan juga tentang masalah jimat hari itu. Kalau kita perhatikan fenomena di masyarakat, ketika anak kecil berumur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia pakaikan jimat di bahu kiri atau kanannya dengan pakaian yang hitam, ada sesuatu di dalam itu. Mungkin dia mengatakan, ini kan ada apa-apa, Ustaz? Cuman untuk memberikan manfaat dengan menolak mudarat. Tidak ada apa-apa gitu. Tanpa disadari gitu, Pak. Padahal itu adalah kesyirikan. Kenapa? Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat itu hanya Allah. Kalau kita meyakini ada zat yang lain yang bisa memberikan kita manfaat, menolak mudarat daripada kita, berarti itulah kesyirikan, Pak. Makanya kita disuruh minta kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, itu jawab syarat namanya. Allah katakan, ud'uuni fil amar, serulah, pasti aku jawab. Dalam hadis dikatakan ketika seorang berdoa, Pak, Allah akan berikan 1 di antara 3 kepada hamba tadi. Yang pertama, Allah kabulkan doanya, Pak. Yang kedua, Allah akan simpan doa tadi sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, yang ketiga, Allah akan palingkan keburukan semisal dengan doa yang dia minta. Kalau kita berdoa, Pak, kita akan dapat 1 di antara 3. Oleh karena kita dilarang kalau kita berdoa, kemudian kita katakan, saya sudah berdoa, kok tidak dijawab juga. Mana tahu kita mungkin diberi kesehatan. Ketika mungkin takdir kita jatuh karena kita berdoa, tidak jadi jatuh, tidak jadi masuk rumah sakit, dipalingkan keburukan gitu. Nah, satu lagi, Pak, rezeki itu bukan hanya sebatas harta benda. Kesehatan badan itu rezeki. Kemudahan kita beribadah sampai kita datang ke masjid ini, tidak ada yang mengintimidasi kita. Kita bisa mendengarkan kajian dengan bebas. Ustadznya bisa ngomong dengan bebas. Itu kan nikmat daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi di sini banyak hal-hal seperti ini terjadi, Pak. Atau orang-orang dengan biasa datang ke dukun yang sudah kita ceritakan. Mungkin hal yang biasa, seseorang yang rajin ke masjid, bahkan dia mungkin mengimami orang,
Ya, dia sudah berhaji berkali-kali, berkopiah putih dia, berserban dia. Kemana Pak? Saya mau ke orang pintar itu katanya. Padahal itu perbuatan syirik, Pak. Atau seperti yang sudah kita terangkan, gemar membaca zodiak-zodiak yang ada di majalah-majalah, di koran-koran. Kalau bintangnya ini begini nasibnya, kalau bintang ini begini nasibnya. Canggih sekali, Pak. Padahal Allah sudah menerangkan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan pernah tahu di mana dia meninggal. Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang dia lakukan besok. Jangan besok, Pak. 5 menit ke depan mungkin tidak tahu nih apa yang terjadi. Bagaimana seseorang bisa membuat zodiak-zodiak itu dengan akal sehat gitu. Kemudian dia mengatakan kalau bintangnya seperti ini, begini nanti jodohnya, begini kesuksesannya, begini nanti begini. Kemudian kita tunduk dengan itu. Di mana akal sehat, Pak? Padahal tentang masalah jodoh, tentang masalah apapun takdir kita Allah sudah tulis gitu. 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan segala-galanya takdir untuk kita. Allah sebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi sebutkan itu. Kemudian kita percaya dengan bacaan-bacaan zodiak seperti itu, Pak. Kalau Gemini seperti ini, nah kalau ini seperti ini dia. Sehingga anak-anak kita generasi galau semuanya. Kalau dia merasa bintangnya seperti itu, ini kayaknya tidak cerah kayaknya ini. Ya, dan itu kalau kita perhatikan, biasa saat bacaan anak zaman sekarang. Atau kalau lihat di siaran-siaran televisi yang ada, Pak, yang namanya uji nyali lah, yang pakai dukun lah, yang menjadi konsumsi masyarakat kita, ditayang di jam-jam yang anak-anak kita melihatnya. Sehingga nanti kalau diwawancara seorang anak, mau jadi apa besok? Saya mau jadi paranormal, Pak. Kayak ini profesi yang menjanjikan gitu. Kenapa? Karena dia melihat itu yang yang menjadi tontonannya. Profesi yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan hasilnya juga diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini banyak terjadi seperti ini, Pak. Sama seperti hadis yang kita baca ini. Dianggap mungkin, masa iya menyembelih seekor lalat bukan untuk Allah kita bisa masuk neraka, masa iya? Sama seperti hadis ini, Pak, tentang masalah celana yang isbal, atau tentang masalah anggota wudu yang tidak tersentuh air wudu. Nabi kan mengatakan wailun lil aqabi minan nar, tentang masalah anggota wudu yang tidak tersentuh oleh air wudu. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh daripada air wudu, tempatnya neraka. Tumit ini kan anggota wudu, Pak, termasuk kaki dia, arjul dia. Dalam surah Al-Maidah itu Allah terangkan, ya, rukun-rukun wudu, daripada wajah, kemudian tangan, kepala, kemudian telinga, sampai ke kaki. Nah, kalau kita berwudu tidak tersentuh tumit kita dengan air wudu, atau mungkin celah-celah jari-jari kaki kita karena kita tidak menyelah-nyelahnya, maka kita akan terancam dengan hadis tadi. Mungkin ada mengatakan, masa iya Ustaz, tumit yang tidak terkena air wudu masa iya neraka? Kita katakan itu perkataannya Nabi SAW. Nabi kalau sudah mengucapkan sesuatu tentang masalah agama itu wahyu, Pak. Allah katakan surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah mengatakan tentang hawa nafsu tentang masalah agama ini. In huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu daripada Allah. Masa kita percaya dengan perkataan orang dan kita tidak percaya dengan perkataan Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Ya, dan itu banyak terjadi di masyarakat kita, Pak. Belum nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang tentang masalah percaya tentang masalah-masalah sial, Pak, atau dinamakan dengan tatayur. Dia kalau keluar rumah berangkat tertabrak kucing biasanya, kemudian nanti nggak baik kayaknya nih, atrek lagi masuk garasi lagi. Tanya oleh istrinya, kenapa Pak? Tadi saya tertabrak kucing, kayaknya nggak baik hari ini, saya di rumah aja lah. Itu kesyirikan, Mbak. Itu tatayur namanya. Kita kalau bermimpi, nanti kalau bermimpi tanggal gigi
yang bagian bawah, wah ini ada keluarga meninggal kayak ini. Kalau bagian atas, kayaknya ke rumah sakit kayak ini. Sehingga apa, Kak? Hilang tawakal kita kepada Allah gitu. Sehingga kehidupan kita dihantui dengan kecemasan, Pak. Ketakutan, kecemasan. Padahal tidak ada apa-apa gitu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu takdirnya, Pak. Tidak tahu takdirnya, tidak tahu masalah-masalah gaib. Kecuali Allah yang kasih tahu kepada beliau. Masa karena seperti itu kita percaya gitu. Anak gadis kalau duduk di tangga jauh jodohnya itu. Jangan duduk di tangga. Kalau di rumah-rumah dulu kan ada tangga di ruang tamu, di antara dapur ke ruang tamu itu, Pak. Tidak usah duduk situ. Kenapa? Jauh jodoh. Kan udah berapa umurnya itu? Apa hubungannya gitu? Tidak ada apa-apa gitu. Itu seperti orang jahiliyah dulu, Pak. Jadi mereka, orang-orang jahiliyah dulu, dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau mereka ingin keluar rumah melakukan sebuah safar, mereka akan menerbangkan seekor burung, Pak. Jadi kalau burung itu ke arah kanan, ini baik nih. Kalau burung itu ke arah kiri, enggak nih. Kalau burung itu langsung ke depan, nih baik nih. Kalau burung itu atrek ke belakang dia, enggak nih. Jadi yang kita lakukan itu seperti jahiliyah jadinya. Tidak ada kaitan jodoh dengan duduk di tangga anak gadis, tidak ada. Kalau nak bujang, kenapa emangnya? Boleh gitu. Tidak ada kaitannya juga. Jodoh itu Allah yang menentukannya gitu. Sampai kalau dari Papua yang laki-laki, dari Pekanbaru yang perempuan, kalau jodohnya bertemu, Pak. Sampai pertemuan kita saat ini, Pak, di malam hari ini, di Jumat ini, di minggu ketiga, di bulan Juni, itu Allah sudah takdirkan. Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga saya dah entah dari mana, Bapak Ibu entah dari mana, tiba-tiba kita berkumpul di sini. Itu takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak tahu siapapun di antara kita. Karena itu rahasia-rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat untukmu dan mohon pertolongan kepada Allah. Bersemangat gitu. Jangan kalau kita mau ke masjid bawa mobil atau bawa Honda, tertabak mobil, nah jadilah. Padahal Asus sudah berkemandang tuh. Masa kita hilangkan pahala 27 derajat hanya kita percaya dengan kucing yang kita tabrak gitu. Bukan maksud saya langsung ditabrak, dilinyang gitu aja, enggak, Pak. Kalau ditabrak itu dikuburkan maksudnya. Tapi itu bukan menjadi sesuatu patokan gitu. Sehingga yang tadi itu banyak terjadi di masyarakat kita tanpa disadari, itu adalah perbuatan syirik. Kenapa? Mempercayai sesuatu yang tidak seharusnya. Sehingga kita hidup dalam kecemasan, senantiasa dalam kecemasan itu. Kalau ada bermimpi hal-hal yang aneh, itu tidak enak, atau perasaan tidak enak. Kalau suami kerja mungkin di rumah istri jatuh gelas atau apa, ini kayaknya tidak baik ini. Itu dibantu dengan tontonan-tontonan yang kita lihat gitu. Padahal tidak ada apa-apa. Kaitan musibah dengan jatuhnya gelas tentunya. Tidak ada masalah. Kita hanya disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa berdoa. Menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Untuk senantiasa agar kita dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga di antara hikmah ataupun pelajaran yang kita dapatkan daripada hadis tadi, di sini kita lihat betapa bahayanya perbuatan dosa gitu. Ya. Jadi kita, Pak, seorang mukmin, kita tidak boleh memandang remeh perbuatan dosa. Seorang mukmin itu berbeda dengan seorang munafik. Orang mukmin itu kalau dia melakukan perbuatan dosa, sekecil apapun, itu seperti gunung yang dihempapkan ke dirinya. Tapi kalau munafik enggak, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia sapu seperti ini, terbang. Biasa. Nah, orang yang berkorban dengan seekor lalat untuk selain Allah tadi, dia anggap, ini biasa kayaknya nih, tidak ada masalah. Nanti diampunkan, kan cuma seekor lalat gitu. Nah, ini kita bawa kepada kehidupan kita, Pak. Sekecil manapun perbuatan dosa,
Bukan dosa yang kita lihat, tapi kepada siapa kita durhakai? Kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu dimanapun kita berada. Di sini yang kita bicarakan, Pak, bukan tentang masalah orang yang suci, Pak. Tidak ada orang yang suci. Sampai ustadz pun mungkin lebih banyak dosanya berbanding para jamaah. Cuman jamaah yang tidak tahu gitu. Tetapi maksudnya di sini adalah bagaimana ketika kita berdosa, kita ingat kepada Allah tabaraka wa taala. Istighfar kepada Allah. Yang mana perbuatan dosa tadi kalau diiringi dengan istighfar, Allah akan menghapusnya. Ketika dia bertaubat, Allah akan menghapusnya, Pak. Allah tidak lihat masa lalu kita, Pak. Allah lihat masa depan kita. Ya, maka perbaiki ibadah kita, perbaiki muamalah kita dengan Allah tabaraka wa taala. Jangan kita katakan, udahlah Ustaz, saya sudah pesimis hidup saya ini. Ya, 50 tahun saya berkeliling perbuatan maksiat. Saya malu kepada Allah, saya malu mau ke masjid, saya malu ke mau haji, saya malu ini, malu itu. Ya. Kalau bertaubat, Allah tutup semuanya, Pak. Yang Allah lihat masa depan kita, bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita. Baik, ini untuk materi kita pada malam hari tentang masalah menyembelih selain Allah, contoh daripada perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita dibebaskan daripada hal-hal seperti ini, Pak. Apalagi kita akan berkorban nanti dengan ada yang seekor sapi, mungkin ada yang satu bagian daripada sapi, ada yang seekor kambing yang mungkin harganya bagi kita di zaman sekarang cukup tinggi. Jangan sia-siakan itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, niat kita adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala, supaya saudara kita yang miskin fuqara mereka bisa merasakan makan daging, ya, berbagi ketika kita mendapatkan nikmat daripada Allah tabaraka wa taala. Mungkin demikian, yang baik daripada Allah, tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.